Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ayah bunda semuanya apa kabar? Nah, sudah masuk berapa itu Vicky? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah masuk 63. Ya, insya Allah sambil berjalan nanti kita menunggu yang lain. Barangkali sedang ada aktivitas. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan semua aktivitas di hari ini. Terima kasih Ayah Bunda sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara V Parenting Podcast. Ini adalah salah satu acara dari rumpun program Gelis. Apa itu Gelis? Gerakan Literasi dan Numerasi SMP Darut Tauhid Boarding School Putri. Tentu saja pertemuan kali ini kita spesial Ayah Bunda karena apa? Karena Ayah Bunda kan mau video call ya dengan Ananda tercintanya karena sudah 40 hari dibatasi komunikasi dalam rangka program IDAD ya, adaptasi terhadap kondisi dan situasi pesantren. Sehingga alhamdulillah nih terima kasih atas kerjasamanya ya Ayah Bunda yang sudah mendukung kegiatan IDAD untuk Anandanya selama 40 hari ya. Gimana kangen rindu? Oh, rindu berat kayaknya nih Ayah Bunda ya. Bunda siapa itu? Dewi dan Nadifa. Udah kelihatan kangen banget ya. Bentar lagi mau video call. Iya, dan ini Masya Allah, maaf ya, jadi tiket agar bisa video call dengan Anandanya, karena melalui acara ini kita akan diberikan banyak ilmu oleh narasumber-narasumber hebat, bagaimana mengazamkan begitu ya, atau menguatkan niat agar anak-anak kita yang tercinta ini bisa menjalani proses pendidikan dengan baik begitu. Kali ini perkenalkan bagi yang belum kenal nama saya Ibu Rika Sinta Komara ya Ayah Bunda. Udah kenal ya, udah pernah ketemu dengan saya ya di awal-awal ya Bun ya. Khawatir lupa dengan wajahnya. Ya ini saya ingatkan lagi. Kali ini saya ditemani oleh Bunda Evi. Assalamualaikum ayah bunda. Insya Allah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasanya acara Podcast Parenting Fitra ini kami hanya berdua, tapi sekarang kami butuh seorang Iwan, Seorang ayah. seorang ayah. Nanti representasi ayah ya, ditemani oleh Ustadz Hodam Wijaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah ya Ustadz Hodam ini adalah seorang konsultan dan praktisi. Pokoknya nanti ayah bunda tanyakan mumpung ada ruang gitu ya untuk bertanya bagaimana menguatkan menguatkan tekad begitu ya, dan ya dari persepsi seorang ayah nanti Ustadz Hodam akan banyak menyampaikan apa yang harus dilakukan. Ustadz Hodam ini juga punya banyak karya, buku-buku tentang pengasuhan ya Ustadz ya. Betul. Tentang pengasuhan, beliau juga founder Madrasah Ibrahim. Dan ayah bunda, jika ayah bunda mengamati begitu ya, bagaimana rapihnya, GR aja rapih ya deh, nggak apa-apa GR, rapihnya sistem pengasuhan kita karena jasa beliau juga, konsultan kita juga di DTR, bagaimana SOP di pengasuhannya terutama ya. Kita sudah melakukan menjalani standar-standar gitu di bagian pengasuhan. Begitu juga dengan Bunda Evi. Bagi ayah bunda yang belum mengenal, beliau adalah konsultan di Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin juga. Jadi kalau ada case-case gitu ya, ke sini larinya. Ya bunda ya. Partner dari BK ya. Partner dari BK. Beliau juga seorang trainer di Antarbangsa Bun. Iya, insya Allah. Malaysia ya. Insya Allah. Malaysia. Jadi kalau kemarin kami itu ada training leadership ceritanya ke Malaysia diajak Agim. Rupanya di sana
Bunda Epi yang di tag. Ini intannya ada di depan mata. Jadi kepada Bunda Evi juga nanti silahkan ayah bunda bisa bertanya langsung ya, bisa berdiskusi. Nah, tuh sudah pada pengen video call aja nih kayaknya ayah bundanya ya. Baiklah, untuk mengawali barangkali dari Bunda dan dari Ustadz bisa memberikan sedikit prolog apa sih sebenarnya visi awal yang harus dikawal gitu ya untuk pendidikan anak-anak kita di pesantren ini. Silahkan dari siapa dulu? Enggak ada Ustaz? Bunda Evi dulu. Bunda Evi dulu ya. Pandangan dari Oh, Bunda. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan bunda yang insya Allah dirahmati Allah. Perjuangan yang tidak hanya Ananda yang melakukan di pondok, terutama buat Ananda kelas 7, ini pun sama perjuangan dilakukan oleh ayah dan bunda di rumah gitu. Mungkin anak kelas 8 dan kelas 9 telah berpengalaman jauh lebih dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan di karantina selama 40 hari tidak boleh calling, tidak boleh bertemu, tidak boleh menengok dan lain sebagainya. Itu berat juga. Mau anak yang sudah 2 tahun atau menjelang 3 tahun. Nah, terutama untuk anak orang tua. Nah, orang tua yang kelas 7, insya Allah gitu ya. Ini perjuangan sangat untuk ayah dan bunda. Dari mulai membulatkan kembali tekad gitu. Sebelumnya sudah semangat ya mempersiapkan segala sesuatu untuk menghantarkan Ananda ke boarding. Biasanya ibu-ibu saya mengalami gitu. Dari mulai tek-tek bengeknya itu sudah disiapkan. Tapi kemudian ketika sudah dihantarkan, nah delay juga ya gitu, berat juga apalagi sudah ada aturan IDAD gitu 40 hari itu sangat berat sekali. Apa yang harus dilakukan? Doa. banyakin doa, perbanyak doa untuk Ananda dan untuk diri sendiri. Karena saya pun mengalami hal yang sama Bu Rika dan Ustaz Rodan di anak pertama, perempuan, dihantarkan ke kelas 7 pertama kali gitu. Berusaha tegar di hadapan Ananda, tapi ketika pulang dan dia mengejar mobil, ayah, bunda, disitulah ada drama seri ya gitu. Kemudian menegarkan diri, tapi setelah keluar dari gerbang, kami semua di dalam mobil terdiam. Sedih ya. Ya, sedih betul. Dan ini membutuhkan perjuangan ya. Ini tuh balik lagi atau apa gitu. Itu manusiawi gitu. Saya insya Allah mengalami hal itu. Jadi menangis diam-diam di perjalanan saat pertama kali itu luar biasa. Dan tidak tega ketika kami harus keluar rumah tanpa ada si sulung, makan misalnya malam minggu dan lain sebagainya, kami puasa. Kebayang gitu Selama ya betul, selama si sulung belum bergabung gitu. Puasa. Maksudnya puasa makan di luar, Bu Rika. Oh, puasa makan di luar. Iya, betul. Entertain istilahnya, entertain. Kirain. Wah, enggak, 40 hari sangat berat ya gitu. Entertain di luar tanpa si sulung gitu ya. Ini kami lakukan sebagai bentuk dari empati gitu, karena pasti ada di sana kultur shock gitu ya. Ananda dengan berat hati ya insya Allah saling menguatkan, terutama untuk ayah dan bunda gitu. Kalau bunda dengan bapernya insya Allah mau selogika-logika pun gitu ya, atau dari ayah yang berusaha untuk rindu kepada anak gadisnya tapi berusaha untuk kuat gitu. Dan ini yang dikuatkan bukan cuma Anandanya, ibunya juga mungkin harus dikuatkan gitu. Betul. Dan saya punya 3 anak dan ini anak sulung gitu. Adik-adiknya pun dikuatkan gitu. Karena terbiasa beraktivitas bersama-sama bertiga, ini ada yang missing gitu. Kamar teteh kosong. Nah, secara tidak langsung ini memelaukan kami sekeluarga. Tapi insya Allah masa itu akan berlalu. Dan ini saling menguatkan itu sangat perlu. Mau teori secara psikologisnya sudah ada Bunda, tapi tetap peran Bunda itu akan dominan ketika hal ini terjadi secara experience gitu. Insya Allah doa dan saling menguatkan gitu. Tidak ada teori yang sangat jitu kecuali kita saling berpegangan tangan dan mengembalikan semua ke dalam tujuan gitu. Bersakit-sakit gitu ya, berindu-rindu, berlelah-lelah menahan ini semua. Insya Allah akan ada kabar baik gitu.
kalau setelah hujan badai ada pelangi, ada mungkin itu romantisnya ya. iya. Insya Allah saling menguatkan saja ayah dan bunda, harus kompak gitu. Itu Iya, mungkin ya, betul. Bu Rika. Ya Bunda, itu ini kalau dilihat dari orang tua SMP Putri ini sebetulnya variasi ya. Ada orang tua yang kakak adik dua kakaknya atau satu kakaknya juga mondok juga gitu. Oh iya, Jadi baik-baik. ada yang mungkin sebagian ya sudah biasa gitu. Tapi ada juga yang baru begitu ya. Hmm. Baru berpisah sehingga terasa banget seperti tadi yang Bunda gambarkan ya, saking empatinya jadi tidak mau makan di luar. Nah, ibu dan ayah mungkin beda ya Bu ya, Iya, Bunda ya. betul. Kita akan dengarkan nih dari Ustadz Hodam sebenarnya bagaimana nih caranya menguatkan visi dari seorang ayah agar lancar gitu proses pendidikan di pesantren ini. Baik. Bismillah, kita belajar dari ulama karena yang paling mudah itu kita copying dari orang lain ya, belajar Betul. itu. Ulama membagi proses pembelajaran anak itu usia 10 tahun ke atas masa tadribat atau masa latihan. Latihannya itu dua. Anak kita tuh harus dilatih dua. Satu, dilatih dia terlepas dari kuasa orang tua. Akhirnya dia harus membangun otonominya sendiri karena menghadapi realita. Maka dia harus mulai punya kemampuan bagaimana menyelesaikan masalah secara mandiri. Itu 10 tahun. Dari Mulai 10 10 tahun. tahun. Masya Allah, mandiri Nah, ya. makanya lihat Rasulullah itu 12 tahun ikut berdagang mulainya begitu. Kemudian yang kedua, anak harus mulai dilatih menyandarkan hidup itu bukan ke orang tua, bukan ke makhluk, tetapi ke Allah. Makanya lihat Ibnu Abbas usia 12 tahun, apa yang diajarkan oleh Nabi? Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi disandarkannya ke Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu punya kebutuhan, mintanya sama Allah, bukan lagi sama ayah, sama bunda. Jadi ayah bunda itu bisa jadi tidak ada nanti, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan. Jadi anak kita akan kuat tuh, karena merasa punya pegangan. Dimanapun berada, pegangannya Allah. Masya Allah. Nah itu yang harus dilatih. Merinding. Maka kita akan ngelihat, Ustazah, contohnya ya, jangan ayah deh. Saya nggak pernah menemukan seorang ibu yang lebih tega gitu ya daripada ibunda Imam Asy-Syafi'i. Oh iya. Ibunda Imam Asy-Syafi'i itu single parent. Karena suaminya wafat ketika Imam Asy-Syafi'i usia 2 tahun. Lihat ketika Imam Asy-Syafi'i dihantarkan kepada seorang guru. Ada nggak di antara ayah bunda yang setega beliau gitu ya? Kamu ke anaknya nih, kamu ke Imam Asy-Syafi'i, kamu nggak boleh pulang sebelum kamu menjadi seorang ahli ilmu. Ada nggak di antara ayah bunda yang berani begitu? Nah, nggak boleh pulang loh dari DT sebelum selesai 30 juz misalnya itu. Ada yang berani nggak gitu ya? Itu ibunda Imam Syafi'i itu sampai tega begitu. Bahkan yang luar biasa kalimat yang saya sendiri sebagai laki-laki itu kayaknya ini luar biasa gitu ya. Kalau mau ketemu bunda nanti saja di akhirat, bayangin. Bukan 40 hari ya. Bukan 40 hari. Nanti aja di akhirat. Ya, di akhirat. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu nggak berani pulang dari Madinah, kemudian ke Irak sampai jadi ulama besar. Kapan pulangnya? Pulangnya itu setelah udah jadi ulama besar dan dibolehkan oleh ibunya pulang. Itu kan luar biasa. Kayaknya ayah juga nggak ada yang setega ibunda Imam Asy-Syafi'i seperti ini, tapi luar biasa. Jadi karena pengen anaknya jadi seorang ahli ilmu, ya betul-betul raja tega. Gak ada video call juga ya Ustaz? Gak ada video call dulu. Masya Allah ya. Jadi 10 tahun tuh itu berlaku untuk anak laki-laki perempuan. Perempuan juga kan belajar. Udah balik ya Bunda. Udah balik. Gimana menurut Bunda? Kalau anak tadi kan gambaran anak laki-laki Rasulullah 12 tahun sudah dibawa berdagang ya. Anak perempuan gimana? Ya, mungkin Bu Rika ini tidak bisa simsalabim gitu karena misalnya dari sejarah-sejarah yang kita ketahui para imam, para syekh dan para alim ulama lainnya, orang tuanya mendidiknya sejak awal Bu Rika. Jadi kalau misalnya kita instan untuk mempersiapkan anak ke pondok saja, waduh tadi Imam Syafi'i luar biasa ya, pasti ada riadoh tersendiri ya waktu dulunya. Aduh saya tidak bisa membayangkan bagaimana kerasnya tekadnya gitu beliau mendidik anaknya gitu untuk dihantarkan ke
pondok saja di usia kurang lebih 11-12 tahun ya. Dan itu biasanya sudah akil balik atau pra akil balik sebelumnya gitu. Tapi kebanyakan sudah 80% itu sudah akil balik di usia kelas 5 kelas 6 SD sekarang Bu Rika. Ya, sudah lebih maju ya. Nah, ini dipersiapkannya bukan ketika kelas 6 dikasih pencerahan atau seolah-olah diperkenalkan kamu nanti SMP mondok ya gitu. Ini akan sangat berat tentu saja. Nah, harus dipersiapkan sejak awal sesuai dengan tahapan usianya gitu. Dari sejak awal. Contoh misalnya dari 6 bulan, Bu Rika. Ya, 6 bulan. 6 bulan usia bayi. Nah, waduh, ini dipersiapkan untuk pondok, nah, disiapkan untuk mandirinya. 6 bulan itu awal MPASI atau makan gitu. Dipersiapkan untuk dia bisa terkoneksi ada makanan yang bisa kamu peroleh, kamu ambil dan kamu masukkan ke dalam mulut. Mulai merasakan ada sensasi lain selain ASI-nya gitu. Nah, ini belajar untuk makan dengan tangannya sendiri gitu. Ini adalah belajar kemandirian tahap awal. Belajar dia bisa mengoneksikan antara makanan, rasa kenyang, rasa lapar, dan action. Ini diambil, masukkan, aku merasakan sesuatu. Nah, ini adalah awal. Jadi urutannya itu sangat jauh Ayah dan Bunda. Mulai dari tahap sampai belajar mengancingkan, belajar menyimpan barang-barang sendiri, belajar membereskan mainan. Berarti ini sejak awal. Itu akan dimasukkan ke pondok. Qadarullahnya nanti akan takdirnya dia di pondok, SMP atau SMA atau bagaimanapun, tapi secara pribadi saya memberikan visi misi bahwa mereka kelak tidak boleh selalu sama ayah dan bunda. Ada saatnya berpisah, baik itu pendidikan ataupun secara takdirnya gitu ya. Ayah dan bunda tidak akan pernah terus mendampingi kalian gitu. Ada fase di mana ayah dan bunda pamit dalam kehidupan gitu. Nah, ini dipersiapkan sejak awal. Kita pasti berdoa untuk panjang umur dan selalu bisa bersama dengan mereka tentu saja. Tapi tetap persiapan itu harus kita dari awal. Memang cita-cita dari awal memasukkan anak ke pondok itu ada keinginan visi misi itu. Jadi even itu tidak semua anak saya masuk pondok Bu Rika karena sebab-sebab tertentu dan kebutuhan individualnya. Tapi untuk bisa mereka jauh nanti melangkahkan kaki keluar dari tanah air itu harapan juga gitu untuk mereka tholibul ilmi dan dakwah di tempat lain gitu. Nah ini dipersiapkan sejak awal. Memandirikan mereka itu harus raja tega memang gitu. Kalau kamu tidak mencuci baju, maka seragammu pasti tidak akan bersih gitu. Ya, dan gitu. tidak nyaman ya. Tidak nyaman, baik, betul. Jadi sebelum ke pondok, belajar mengcover seragamnya harus dipakai nanti hari Senin, maka hari Jumat harus sudah langsung dicuci kalau itu seragamnya sama dengan hari Senin. Jadi tidak ada menyiapkan seragam gitu ya, ditumpuk rapi gitu, tinggal pakai. Tidak, itu hanya berlaku di tahap awal saja, di TK saja, di SD awal ya, karena ada sebab tertentu misalnya masih ditunjukkan ini tumpukannya. Tapi setelah mereka dewasa, mereka harus menyimpannya di dalam mesin cuci, bergiliran untuk muter mesin cuci gitu ya, tidak dicuci di sini ya, sudah dipermudah oleh Allah gitu ya, tidak harus mencuci dengan tangan ke sungai dan lain sebagainya. Nah ini tahap-tahap awal bagaimana mereka regulasi dirinya harus sudah siap gitu, harus sudah matang, itu betul-betul seperti usia 10 tahun, betul saya setuju gitu, karena Rasul pun sudah memberikan patokan ya. Rasul dan insya Allah diturunkan dari ketentuan Allah bahwa 10 tahun kalau belum sholat gitu. Jadi bukan hanya sholatnya, tapi itu ke fikih yang lain. Dari perempuan misalnya dari akhwat harus menutup auratnya, dan hukum fikih fardu ain lainnya yang harus dipunyai oleh anak-anak usia 10 tahun. Itu even mau sudah akil balik ataupun belum. Karena sholat itu menurut saya adalah patokan utamanya saja gitu. Itu diikuti oleh aturan-aturan yang lain. Jadi kalau anak laki-laki harus spontan 10 tahun itu sudah otomatis dengar sholat ke masjid gitu. Nah seotomatis itu memang itu membutuhkan persiapan awal Bu Rika. Jadi tidak bisa instan, hanya 6 bulan sebelum masuk ke boarding dipersiapkan kemandirian.
Ada mungkin kita pernah mengalami fase terlewatinya kemandirian, tapi insya Allah dengan bantuan ayah bunda, karena kami pun menghadapi di boarding, terutama di SMP, banyak yang belum mandiri, Bu Rika. Harus masih diingatkan, Masya Allah, dengan ketekunan, ketelatenan, dan kesabaran para pendamping ya, musyrifah di sini memberikan membantu mereka untuk bisa ini laundrynya, ininya dan lain sebagainya itu masih banyak. Tapi tentu saja dengan kerjasama ayah dan bunda nantinya insya Allah kemandirian itu walaupun misalnya kita tidak bisa balik lagi ke masa lalu, tapi insya Allah mulai dari hari ini dan seterusnya kita belajar untuk memandirikan anak-anak. Karena hidup anak-anak tidak selalu bersama kita. Begitu mungkin. Ya, Masya Allah nih bab tadribat tadi ya Ustadz ya. Iya, latihan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan Perempuan. ya tetap kita itu punya kewajiban untuk Betul. memberikan ilmu mandiri, terutama memandirikan secara spiritual, bahwa Iya, segala sesuatu itu harus bergantung kepada Allah gitu ya. betul. Nah, Ustadz, ini kan tidak semudah yang diucapkan kadang-kadang ya. Tidak semudah yang diucapkan. Jadi dalam masa 40 hari program IDAD ini, ya Ustadz dan Bunda, anak-anak lulus. Oh, Masya Masya Allah. Allah. Insya Allah lulus Ustadz. Alhamdulillah. Mereka kami desain aktivitas-aktivitas sehingga mengalihkan fokus pada rindu, kangen gitu ya. Tapi yang nggak lulusnya orang tuanya. Iya karena kan kangen gitu ya. Kangen, ada beberapa orang tua itu yang jadi rajin pengajian ke DT setiap Al-Hikam dan Marifatul rajin gitu ya. Sekalian ya. Sekalian mudah-mudahan aja dapat bonus ketemu gitu. Dan benar ketemu itu. Nah itu suka merhatiin aja dari jauh gitu ya. Betul kok ketemu dan wah euforia gitu ya orang tuanya, tapi anaknya Mama sana nanti ketemu. Ya itu gambaran ya bahwa melepas anak untuk memandirikan secara spiritual itu ya tidak mudah ya. Betul. Apalagi zaman sekarang. Mungkin anak-anaknya di rumah itu kan serba mudah, serba dimudahkan. Makanya tadi tipsnya Ustadz. Tipsnya apa sih untuk selesai suaraan. untuk menguatkan, menanamkan atau gimana ya? Kalau niat itu kan kadang ada bengkok-bengkoknya ya. Karena situasi dan kondisi ya, faktor internal eksternal. Bagaimana tipsnya Ustadz untuk menguatkan visi dan niat itu? Baik. Ayah bunda sekalian, kita harus selalu menyadari kalau pendidikan itu perjalanan, artinya butuh proses, tidak instan gitu ya. Nah, maka kita kalau orang tua tidak bisa menguatkan dirinya, ya bagaimana anak-anaknya bisa kuat kan gitu ya. Nah, biasanya kalau kami suka berdiskusi dengan banyak wali santri supaya kuat dengan visi kembali anak ada di pondok, ada di boarding, itu yang paling enak sebenarnya gini. Seperti ketika Nabi Musa masih bayi, ibunya itu kan nggak ada pilihan. Kalau di rumah berpotensi dibunuh oleh Firaun, tapi pilihan yang kedua juga dari Allah harus dimasukin ke keranjang, tapi dihanyutkan ke sungai. Ya sama-sama juga potensi bisa meninggal kan gitu ya. Tapi ya akhirnya ya dengan keimanan begitu ya, harus kuat begitu ya. Tapi lihat dengan kekuatan orang tua, kesabaran orang tua, keikhlasan kepada Allah, apa yang Allah janjikan. Akhirnya Nabi Musa itu dikembalikan kepada orang tuanya, dikasih bonus. Bonusnya apa? Kemuliaan dari Allah, diangkat jadi Rasul. Nah hari ini juga sama ya bunda sekalian, kalau hari ini misalnya mulai tergoncang, ingat kalau anak saya nggak di pesantren, apakah nanti anak saya bisa sholat atau tidak? Apa nggak bangga dengan syariatnya atau tidak? Atau setidaknya yang harus dibayangkan oleh ayah bunda sekalian, kalau anak saya nggak di pesantren, nanti kalau saya wafat, bisa nggak ngurus jenazah saya? Bisa nyolatin enggak? Bisa mandiin enggak? Kan bakti terakhir orang anak itu ke orang tua ya kan, bisa mengurus jenazah orang tuanya gitu ya. Apalagi misalnya kalau anak kita nggak di pesantren, aduh jangan-jangan nggak bisa mendoakan kita gitu kan ya. Nah itu yang akan bisa menguatkan kita gitu ya. Apapun yang terjadi nanti dinamikanya ingat ketujuan itu. Kalau nggak di pesantren, khawatir anak kita itu nggak bisa berbakti dari sisi itu kepada orang tua begitu ya. Maka kita akan kuat lagi tuh, gitu ya seperti itu. Tapi kalau nggak ingat ke sana ya pasti terdistraksi ya, tergoda dengan hal-hal yang lain begitu.
Biasanya faktor penggodanya apa, Ustaz? Biasanya kalau orang tua kan sekarang di era terbuka ya digital suka membanding-bandingkan Ah, dengan misalnya anak yang lain temannya di ya. tempat yang lain gitu loh. Betul, Gitu, betul. biasanya begitu. Yang Nah, terdistraksinya itu. Jadi nggak fokus gitu ke anaknya. ya nggak fokus pada niat awal juga. Iya. Nah, Ayah Bunda, nanti kan mau video call nih ceritanya. Bunda Evi tipsnya gimana pas video call itu? Dengarkan aja gitu. Iya, ayah dan bunda, insya Allah ya. Video call pertama mungkin haru dulu ya. Jadi ingin memeluk dari jauh gitu. Anak kalau misalnya ada histeria atau misalnya sedikit agak Bunda, ayah, kangen aku, habiskan saja dulu menangisnya gitu. Walaupun tadi ada durasi, tidak Bu Rika ya, Ada ya ada ya. durasinya, Karena Ustazah, berapa? 15 menit 15 menit. video Waduh, callnya? Oh, kalau 10 menit nangis bagaimana ini? Tinggal 5 menit lagi ya. Ayah dan Bunda diupayakan untuk siap-siap dengan wajah tegarnya, tapi dengan insya Allah dengan pertolongan Allah ya, nanti ayah dan Bunda eh, boleh video call dengan memvalidasi emosi Ananda. Jadi tidak menanyakan sebuah hasil gitu ya. Gitu. Gimana? sebentar Bun, validasi emosi itu apa? Mengakui bahwa mereka kangen gitu. Jadi tidak mereject misalnya, ayo Bunda, aku kangen sama nak. Ayah dan Bunda juga kangen gitu, insya Allah gitu. Oh, tapi aku di sini gini, aku menahan untuk ketemu sama Bunda sama Ayah. Insya Allah sama nak. Ayah dan Bunda pun menahan rasa rindu, rasa kangen. Nggak apa-apa, itu wajar gitu. Karena anak Bunda pasti kangen sama Bunda. Anak Ayah pasti kangen sama ayahnya gitu kan. Nah, seperti itu berusaha untuk memvalidasi, artinya nggak boleh gitu, cengeng, cengeng, cengeng gitu ya. Oh, itu contoh mereject ya? Ya, mereject gitu. Tidak, itu contoh yang tidak validasi gitu. Walaupun ingin menguatkan, tapi tetap dengan gaya memvalidasi, insya Allah mereka pasti berharap kalau kangennya mereka itu ditampung dulu Bu Rika gitu. Setelah itu tanyakan bukan hasil gitu. Gimana kamu sudah tambah hafalan gitu. Waduh. Itu jangan dulu, Bu. Jangan dulu, jangan. Karena masih 40 hari masih ya. 40 hari ataupun nanti ada kelas 8 atau kelas 9 kakaknya yang juga mondok gitu ya. Tidak menanyakan hasil seperti itu, tapi mereka menanyakan hasil-hasil itu adalah sudah ditanyakan di sekolah Bu Rika, di asrama oleh ustazahnya, oleh gurunya. Itu sudah bagian ayah dan bunda adalah memenuhi tangki cinta gitu. Itu mah tanyakan ke musrifahnya Iya, aja. Betul. Tanyakan ke kepada musrifahnya. Betul. Hasilnya itu tadi seperti Ustadz Hodam katakan, jangan membandingkan, karena misalnya kalau sudah ada hasil baru setengah jus, ayah gitu, masa setengah jus, kakak kamu tuh bahaya itu. Ya bahaya sekali. Jadi wilayah hasil silahkan koneksikan saja semua informasi kepada ustazahnya, musrifahnya, karena pasti ada data di sana. Jadi everything is okay, kamu enjoy di sana, kamu ini dan lain sebagainya. Yang utama adalah kewajiban ayah dan bunda adalah support system berupa pengisian bonding tangki cintanya. Yang ini baru pertama kali untuk anak kelas 7 berpisah dari ayah dan bunda. Tentu saja seperti charger handphone gitu, sudah dipakai dengan aktivitas kemudian low bat. Nah, kalau mereka ingin validasi, ingin diisi cintanya, isilah dulu. Nanti proses-proses yang lainnya insya Allah mengikuti. Dia laporan tersendiri biasanya Bu Rika dan ayah dan bunda, iya, nanti mengalir. Ayah bunda aku baru setengah jus. Masya Allah, itu setengah jus. Ayah sama bunda belum tentu gitu ya. Halo apa kabar gitu ya. Tentu saja punya progresnya masing-masing gitu. Karena setiap anak itu tumbuh dan berkembang itu sesuai dengan keunikannya masing-masing. Insya Allah jangan pernah membandingkan, cintai prosesnya. Insya Allah jangan lupa tangki cinta hanya bisa diisi sejatinya dari ayah dan bunda. Tangki cinta hanya bisa diisi sejatinya dari ayah bunda. Jadi penasaran juga nih kalau versinya ayah bagaimana? Baik, karena di sini Putri ya. Kita ngelihat di Al-Quran itu semua dialog antara orang tua dengan anak, hampir semuanya itu ayah dengan anak. Nyaris tidak ada ibu dengan anak. Artinya sebenarnya di Al-Quran anaknya itu sudah dewasa, sudah balik.
Nah, ini kita bisa ngambil hikmah kalau anak semakin dewasa itu peran ayah harus semakin dominan. Karena anak belajar tentang bagaimana menghadapi realita itu belajar dari ayahnya. Jadi tetap walaupun perempuan feminim itu harus ada maskulinnya, bagaimana menghadapi hidup gitu ya, cara bertahan, nggak baperan, percaya diri itu kan belajar dari ayah semuanya. Belajar bersosial itu belajar dari ayah. Tapi fitrah perempuan baperan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya fitrahnya ya. Ya, jadi makanya saya merekomendasikan nanti kalau pertama kali video call itu harusnya yang pertama kali menyapa ayah. Nah, Karena ayah. kan anaknya sudah Assalamualaikum, mana ada ayahnya? ayahnya mana ini? Ayah mana ayah? Ada Ah, ayah Biasa Bero, ayah Bero Sutiono ada. ya. Ada ayah siapa? Nadifa ya. Ya. Hmm. Ya, para ayah boleh bertanya Boleh Iya, bertanya Ustaz Hodam nanti. ya. betul. Ada ayah Zakira juga. Nah, silakan Ya, Ustaz. makanya kita akan menemukan teori dari psikolog itu kalau ayah itu harus menjadi cinta pertama bagi anak perempuannya. Nah, kalau ayahnya nggak mendekat, ayahnya nggak komunikasi terbuka, ya gimana anaknya bisa jatuh cinta sama ayahnya gitu ya. Kalau nggak dapat dari sisi ayahnya nih, sisi kebutuhan ini, dia akan cari laki-laki teman sebaya itu. Makanya biasanya tadi jadi mudah pacaran, mudah jatuh cinta karena nggak dapat kebutuhan itu dari ayahnya gitu, perhatian itu. Oh gitu. Ya, ya, jadi nanti ayahnya, kemudian pasti nanti kan banyak cerita tuh dari anak tuh, aduh ayah tuh bunda sepatuku hilang, ada kakak kelas begini, Iya handukku, betul betul. semua Itu betul diceritakan. banget. Itu betul banget ya. Itu semua diceritakan. Nah, fokusnya orang tua jangan pada masalah yang terjadi. Iya. Nah, yang harusnya tadi betul kata Bunda Evi adalah fokus pada validasi emosi. Dia butuh didengarkan. Nah, maka yang harus dilakukan, oh, pasti kamu merasa tidak nyaman ya dengan kejadian-kejadian itu. Maka ini ruang untuk kamu belajar. Tapi kalau kamu bersabar dengan semua ketidaknyamanan itu, maka Allah akan memberikan. Jadi Allahnya itu disebut. Selalu ya. Jadi selalu ada disebut Allahnya, selalu di tag. disebut supaya anak-anak kita itu orientasi hidupnya Allah. Tapi kalau kamu bisa bersabar melewati itu semua, Allah akan berikan kemenangan kepada kamu. Allah akan berikan kemuliaan kepada kamu. Nah, itu dikuatkan. Jadi kalau yang bisa menguatkan hati itu ya Allah gitu. Masya Allah, ini ayah Bunda dan Bunda Evi lihat ada ini sambil mendengarkan sambil menangis katanya. Sambil zoom sambil menahan nangis nih. Masya Allah. Oh. Aduh gimana udah video call nanti Bunda. Tapi ada yang bagus ini Ustazah. Jadi kalau nanti ya Bunda sekalian kalau boleh nih ya berpandangan, jadi nangisnya itu bukan karena terpisah jarak kalau nanti itu. Ya. Nah, kita naikin nih rasa sedihnya itu. Jadi nangisnya itu bukan karena berpisah rindu ke anak, tapi nangisnya itu karena malu sama anak kita. Nah, kalau di boarding nih anak kita semakin hari semakin baik amal solehnya, sholatnya semakin disiplin, hafalannya bertambah, kebaikannya bertambah. Sedangkan kita di rumah nih sebagai orang tuanya masih gitu-gitu aja gitu loh. Nah, itu harusnya jadi nangisnya itu karena malu anak kita semakin baik, kita masih begitu aja gitu loh. Nah, jadi harusnya naik tuh rasa Betul, sedihnya itu. Tapi Gitu. tidak bisa dipungkiri juga ya ayah Iya. Bunda ya. Tadi benar apa kata Ustadz, kalau anak-anak di sini 40 hari sudah bisa A, B, C, D, ayah Bunda di rumah masih baper. Rugi ya gitu ya Rugi, maksudnya ya. ya. Itu yang harus bikin sedih. Betul. Tapi gimana ya? Apa bisa ya sedihnya? Harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Insyaallah. Jadi lebih logik gitu ya berpikir. Lebih berdaya nangisnya itu, berdaya bukan hanya nangisnya sekedar ya. berpisah saja, tetapi ada, oh saya juga harus berjuang nih kebaikan orang tua. Karena kan nggak mungkin, misalnya kan harus berjuang bersama tadi, misalnya anak-anak kita di pondok atau di pesantren bangun di sepertiga malam berjuang untuk terbiasa disiplin qiyamul lail, masa kita masih tidur di rumah bahkan subuh kesiangan, kan rasanya kasihan gitu anak kita berjuang sendirian gitu untuk menjadi soleh gitu. Gitu sebenarnya orang tua juga ikut berjuang di rumah. Jadi Gitu. yang pesantren itu hakikatnya bukan anak aja ya, tapi Betul. orang tua juga. Tapi kalau bedanya kalau anak-anak di pesantren dikondisikan, kalau di Betul. rumah orang tua yang harus mengkondisikan gitu ya, Betul. disesuaikan. Ini daily activity tiap hari di-share nggak ya ke orang tua kelas 7? Kayaknya di-share juga. Jadi orang tua kelas 7 itu ayah bundanya sudah tahu daily anak-anaknya seperti apa saja gitu. Dan ini yang menarik Bunda Evi dan Ustadz Hodam dalam proses adaptasi
sebetulnya anak-anak di pesantren ini lebih kepada bagaimana mereka mengkondisikan dirinya untuk dapat diterima oleh lingkungannya. Betul. Sehingga apapun yang terjadi dalam benak mereka, bagaimana saya bisa diterima oleh teman saya. Nah, itulah yang 40 hari ini sering ada crash gitu ya. Jadi yang bikin mereka sedih udah jauh dari orang tua, dijauhin teman lagi. Padahal sebetulnya itu proses pendidikan dan kemandirian dalam berinteraksi. Betul nggak kayak gitu, Ustazah? Bunda. Iya, Bismillah. Insya Allah Bu Rika itu termasuk dari stimulasi fitrah individualitas sosialitas. Jadi bagaimana dia menguatkan esensi dirinya bisa diterima, tapi dirinya juga sebagai seorang yang harus selesai dengan regulasi dirinya sesuai dengan usianya ya. Kemudian dia ada nanti sosialitas, bagaimana dia bisa memberikan manfaat ya, saling memberikan manfaat terhadap lingkungannya. Nah, ini proses ini yang pasti tidak akan berjalan mulus, Ayah dan Bunda. Pasti ini sudah dipastikan akan ada mereka konflik-konflik kecil. Bayangkan yang tadinya sekamar itu sendiri gitu. Sekarang sekamar bersama teman-temannya, yang sekamar biasanya punya keaktivitas atau kebiasaan tertentu, ini belum tentu diterima oleh kebiasaan ini oleh teman sekamarnya. Disitulah proses bagaimana mereka bermasyarakat kecil gitu. Bahwa hidupnya tidak sendiri, akan ada reaksi-reaksi lainnya ketika mereka punya aksi yang berbeda yang belum tentu diterima. Ini proses gitu. Dan kalau tagline dari saya adalah cintai konflik gitu. Loh, kenapa? Cintai konflik ya. Nah, ini dia. Kenapa? Dalam arti seperti ini, setiap konflik itu punya problem solving nantinya. Nah, problem solving itu kita berikan kesempatan mereka untuk bisa menghandling dulu. Jadi kita tidak turut campur terhadap konflik itu sendiri. Kalau mereka butuh bantuan untuk bisa dikuatkan, kuatkan. Kalau mereka butuh bantuan bagaimana caranya untuk bisa menghandle konflik ini, baru kita ada di dalamnya. Jadi enggak seperti misalnya reaktif gitu Bu Rika gini. Ketika konflik misalnya anak, ayah teman sekamar kaku ada yang ngorok misalnya ya misalnya gitu ya. Nah, yang enggak BRTT gitu, ada yang ini jorok betul, ada yang ini pasti itu komplain akan datang. Pasti itu. Ada yang minjam tapi enggak dikembalikan. Nah, ada yang pakai sabun aku sampai habis. Ah, itu mah itu konflik Ayah dan Bunda, itu konflik. Nah, ketika kita mendengarkan hal itu kan yang reaktif, siapa nama teman kamu? Gitu ya, langsung gitu ya, itu tidak memberikan mereka cara bagaimana mereka menghandling konflik tersebut gitu. Kalau itu misalnya terjadi, silahkan dengarkan dan tidak berfokus siapa teman kamu. Menurut kamu apa yang harus dilakukan ketika misalnya sendal kamu terus hilang atau sabun kamu terus tidak pada tempatnya atau case by case-nya seperti apa? Tanyakan dulu kepada Ananda, menurut teteh, menurut kakak gitu ya, apa yang harus dilakukan ketika ini? Aku sudah simpen ininya, tapi gini, kalau di sini tidak aman, adakah tempat lain yang ini dan lain sebagainya? Jadi terkadang kita tidak bisa misalnya jangan selalu memberikan problem solving instan, nah gitu. Biarkan mereka dulu karena berpikir dan yang mengetahui secara lebih detail itu di lapangan itu Ananda. Kalau mereka terus misalnya kita kasih ide ini, tapi kan ayah, tapi kan, jadi biarkan mereka sebetulnya tahu harus bagaimana dengan barang-barang yang misalnya hilang ataupun tercecer lainnya. Namun tetap saja perempuan butuh didengarkan tadi ya Ustadz ya. Mereka tahu problem solvingnya, kita mendengarkan dan menurut kakak apa yang harus dilakukan. Nah, fokus pada ingat sekali Ayah dan Bunda, ketika Ananda punya konflik, bukan mencintai konflik harus mengundang konflik, tapi konflik bismillah itu untuk pendewasaan anak-anak kita. Bismillah bahwa hidup ini mau sampai kapanpun akan dihadapi oleh ujian. Dan ujian terkecilnya adalah konflik yang kecil-kecil tadi. Anakku gitu, ibaratnya nanti kamu keluar kelak besar gitu ya, di dunia yang lebih luas pasti akan menemukan orang yang minjem tidak dikembalikan, orang yang hak-hak kita ada yang diambil dan lain sebagainya. Itu adalah proses pendewasaan. Ya, gitu. intinya belajar tadi sepanjang hayat itu ya, belajar kehidupan ya pesantren itu ya Ustadz ya. Betul. Nah Ustadz,
ada santri-santri yang ketika masa adaptasi ini variasi ya sikapnya ya. Ada yang cepat adaptasinya tuh. Ada yang biasa, ada yang berjuang. Nah, menurut Ustadz, daily atau aktivitas-aktivitas pembiasaan baik itu seberapa jauh sih berdampak pada proses adaptasi santri baru ini? Baik. Kalau belajar dari Rasulullah itu pembiasaan itu kan 40 hari dalilnya. Makanya dan itu 40 hari itu sebenarnya dalilnya dari situ. Ada dalilnya Ya, ya. dalilnya itu kan kalau orang sudah 40 hari terbiasa sholat berjamaah ke masjid sebelum imam datang itu kan ada keutamaannya. Itu dilatih. Jadi pembiasaan dari A ke B itu butuh waktu. Bahkan kalau ayah bunda melihat di dalam eh, perilaku para sahabat ketika Rasulullah berdakwah, misalnya satu ya kasus, para sahabat itu kan masih senang, mohon maaf ya, minum khamr. Nah, ayat tentang khamr itu sampai dimansuh ya, dihapus sampai 4 kali. Ya, artinya para sahabat pun belajar untuk beradaptasi dari piliu A ke piliu B itu perlu waktu yang cukup panjang, nggak ujuk-ujuk begitu ya. Nah, maka ya itu prosesnya itu benar-benar harus dinikmati. Orang tua pun harus menikmati prosesnya, perjalanannya, gak jangan terburu-buru begitu ya. Karena para sahabat aja butuh waktu begitu ya. Gitu. Betul, betul. Keywordnya menikmati proses ini ayah bunda, menikmati proses gitu ya, menikmati proses bukan hanya dilakukan oleh santri di sini. Santri di sini mungkin mereka udah mulai terbiasa menikmati, karena Betul. udah nggak ada pilihan kan, kecuali menikmati. Nah Betul. sekarang giliran ayah bunda juga sama harus menikmati proses juga. Nah bunda ini ada yang memberikan ini Bun pertanyaan sebelum kita menjawab yang lain. Kalau bertanya di pesantren happy atau tidak boleh enggak? Katanya itu termasuk mereject atau tadi validasi emosi Bun? Ya, pasti spontan ya. Kamu oke, kamu happy, kamu bahagia, kamu nyaman, pasti akan ada pertanyaan itu ya. Karena untuk make sure ya, selain mungkin ekspresi yang tampak pada Ananda nanti nangisnya adalah rasa rindu gitu. Kemudian disusul misalnya ada yang secara verbal lancar, aku begini, aku tidak betah, atau akan ada apapun yang terburuknya ya mungkin Bu Rika ya. Itu tetap kita harus mendengarkan, dan kalau misalnya nanti tidak ada pun kita bisa boleh bertanya ayu oke, itu adalah bentuk validasi bahwa oh ayah dan bunda make sure sama aku nih, mention kalau bahasa Alfa tuh ya, mention sama aku kebahagiaan aku yang utama ya gitu. Jadi bukan hanya secara material ya. Misalnya ada orang tua yang misalnya kakak ininya sudah habis belum, ininya sudah habis belum, dan lain sebagainya, itu juga perlu. Misalnya alat-alat dan lain sebagainya. Tapi utamakan adalah soal kebutuhan batinnya dulu, Bu Rika. Dan itu salah satu support system yang terbaik ya menurut saya. Kakak, aku oke, gitu. Aku sedikit ini. Wah, pasti insya Allah begitu, gitu ya. Dan itu yang memang insya Allah boleh, sangat boleh untuk ditanyakan Bu Rika gitu. Oh, iya. Selain pasti ibu-ibu sabunnya udah habis belum, jajanan masih ada, bekal masih ada, itu pasti itu juga ya. Tapi include yang utama adalah menanyakan hati mereka gitu, insya Allah. Oh, Dan siap-siap dengan jawabannya ya. jadi boleh ya. Boleh, insya Allah. Kan sekarang ayah bundanya sudah dibekali ilmu sama Ustadz dan sama bunda. Mungkin nanti bisa memilih juga ya mana yang bisa memotivasi dari pertanyaan itu, mana yang ikutan baper gitu ya. Betul. Nah, Ustadz ini ada pertanyaan selanjutnya nih untuk Ustadz. Biasanya anak-anak kita ini kalau pesiar nih ya. Tanggal 7-nya pesiar ya Bun ya. 7 Septembernya insya Allah pesiar. Ayah bunda nanti diundang juga untuk datang pastinya. Pastinya pada meluangkan datang karena akan bertemu dengan si cantik ya. Nanti pesiarnya di Eko Pesantren. Nah ini Ustadz harus dikasih bekal juga. Kadang-kadang anak itu sebenarnya kangennya jangan-jangan ke HP. Iya. Ya. Luar Menurut biasa. Ustadz gimana? Karena 40 hari ini kita sudah kayak nyelupin gitu. Kayak nyelupin dari yang hitam atau agak hitam menjadi agak putih gitu dan akan lebih diputihkan, tapi ternyata ada sang penggoda pada saat gimana Ustadz, apa tipsnya agar bisa lebih kondusif gitu pulang ke pesantrennya? Baik. Nanti kalau ketemu dengan Ananda, kalau
menghindarkan dari HP nggak mungkin gitu ya. Nggak Tetapi yang mungkin. bisa kita lakukan adalah mengatur. Hmm. Nah, supaya aturannya menjadi mudah, maka orang tua harus jadi contoh. Jangan sampai anaknya, kamu nggak boleh main handphone, tapi orang tuanya main handphone terus kan itu aneh gitu ya. Maka kalau saya, karena sudah jarang ketemu anak, maka ketika anak bersama orang tua, habiskan waktu seefektif mungkin dengan anak. Jadi dari sekarang tuh sudah meng-create, kira-kira nanti kalau Ananda pulang mau ngapain nih? Gitu ya, sehingga anak pun teralihkan gitu, nggak ke gadget, tetapi benar-benar menikmati nanti aktivitas bersama kedua orang tuanya. Nah, orang tuanya pun harusnya meletakkan handphonenya, jangan dibawa-bawa. Nah, kalau saya itu kalau udah dengan keluarga, handphone disimpan di laci, dikunci. Dah sekarang waktunya dengan anak. Kalau begitu bukan handphone ya, lacipon. Iya, iya, Iya. Lacipon dulu ya, jadi Betul. lacipon dulu. Ya, disimpan dulu yang mendistraksinya itu handphonenya. Nah, maka di-create gitu ya. Misalnya, oh kita akan berkunjung ke tempat yang disukai oleh Ananda, ke tempat makan, atau Ananda mungkin rindu dengan makanan kesukaannya atau apa, atau mau ketemu dengan siapa, sehingga kalau ada aktivitas yang seperti itu nggak akan pasti akan teralihkan dari gadget dan hal-hal yang sia-sia begitu ya. Oh iya Kata betul. kuncinya ada di orang tuanya Nggak bisa sebenarnya. kita menghindari gadget. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur ya. Baik ayah bunda sekalian, ini spillnya. Nanti pesiar tanggal 7 September ini hanya diberi waktu 7 jam saja. Oh, 7 jam, Urika. 7 jam Masya saja. Allah. Jadi tadi kalau tips dari Ustadz Hodam silahkan prepare gitu Dari ya, sekarang waktu ya. 7 jam Mau itu mau apa kemana? aja. Jangan lupa juga, biasanya kalau weekend Bandung macet. Oh. Khawatir 7 jam habis di jalan, Iya. ya kan? Nah, itu mungkin yang spill-spill awal agar nanti mempersiapkan ya segala sesuatunya agar pesiar betul-betul menjadi momen kebersamaan begitu ya. Dan kasihanilah kami yang di pesantren kalau terlalu banyak ke HP gitu ya. Iya. Nanti anak-anak berinteraksi dengan temannya kayak dari awal lagi gitu, Ustaz. Iya, betul. Kalau boleh usul nih, Ya, boleh. Ustazah. Nanti kalau pesiar itu satu, ini buat para ayah. Ayah siapkan surat cinta untuk anak perempuannya. Surat cinta Ya. ayah. Dari ayah ya itu? Dari ayah. Bukan dari ibu? Dari bunda juga boleh Boleh. ditambahin. Tapi nanti beda kalimat ayah dengan Iya, kalimat betul. ibu tuh mungkin anak perempuan tuh beda. Surat itu suasananya beda dengan video call, dengan WA. Itu beda. Seperti kita dulu lah dikasih surat itu kan beda betul. gitu rasanya itu. Kayak diperhatikan Ya. banget gitu ya. Dikasih surat cinta, nanti kamu baca ya di kamar, itu untuk menguatkan Ananda gitu ya, kan itu spesial ayahnya dikasih surat cinta oleh ayahnya. Yang kedua, jangan lupa dikasih kayak ke perempuan tuh kan seneng coklat, buket bunga sebagai tanda terima kasih kamu sudah berjuang 40 hari ini. Itu harus ada gitu ya, apresiasi rasa terima kasih sudah berjuang 40 hari. Nah, supaya itu menguatkan dari sisi psikologi juga ya, secara mental. Itu dilakukan oleh ayah gitu ya, oleh ayahnya. Betul. Ustaz, Masya Allah. mohon maaf kalau yang ayahnya jauh gimana? Kalau ayahnya jauh, bundanya ada nggak? Bundanya ada. Kalau ayahnya jauh itu seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan cuma beberapa kali ketemu Nabi Ismail. Tapi kenapa sih Nabi Ismail itu tetap bangga kepada Nabi Ibrahim? Nah, kata kuncinya ada di ibunya. Satu, kalau ayahnya nggak bisa datang, maka ibunya harus menceritakan yang baik-baik tentang ayahnya. Nggak boleh, kenapa ayah nggak datang? Jangan alasannya tuh, ayah sibuk. Nanti anaknya, wah, gitu ya. Sibuk, Nah, berarti jangan, nggak gitu boleh. ya. Tapi yang disampaikan itu yang kalimat-kalimat yang positif. Kemudian ya, gunakan teknologi. Ayahnya kalau nggak bisa datang secara fisik langsung, jangan lupa juga video call. Nah, suratnya dikirim, misalnya kan begitu ya. Bisa sekarang menggunakan teknologi. Tetap ada kebutuhan itu diberikan. Kalau misalkan kondisi keluarganya memang ayah bundanya tidak ada, yang pesiarnya adalah nenek kakeknya, tantenya, bagaimana Ustaz? Ya berarti orang tua harus ngasih pesan. Maksudnya, nanti kalau ketemu anakku ya apa yang harus dilakukan gitu loh. Jadi biar sesuai dengan apa ya harapan orang tua begitu ya. Jadi tetap harus ada peran begitu Ada ya, peran meskipun yang secara diwakilkan mungkin ya. yang diwakili delegasikan. Betul. Baik ayah bunda, ada waktu 30 menit ya. 30 menit untuk tanya jawab ayah bunda sambil boleh bertanya melalui chat begitu, dan ini kita akan bahas pertanyaan dari Ibu Novi ya. Bundanya Kisya. Oh, pernyataan. Kalau ini pernyataan. Bunda Kisya kelas 7D.
Bu Rika, Masya Allah, pada pertemuan pertama, anak saya malah nggak mau sama sekali pegang HP. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Ya, oh gitu ya. Nggak mau sama sekali pegang HP, ditawarin, suruh saya halo ke sahabatnya, dia nggak mau juga. Bahkan pesan dari musrifahnya pun dia nggak mau gitu ya. Jalan-jalan ke mall pengennya ngumpul saja. Wah, Masya Allah, Masya berarti ini Allah. betul-betul memaksimalkan Iya, waktu iya. banget ya. Betul. Masya Bahasa Allah. cintanya berbeda, Bu Rika. Bahasa cintanya Iya, berbeda. Ya, Gimana Bun? Bahasa cinta berbeda maksudnya? iya. Setiap orang, setiap anak ya. Kalau kita sekarang objeknya adalah anak atau subjeknya maksudnya adalah eh, punya bahasa cinta yang berbeda-beda. Ada bahasa cinta yang memang dia secara fisik ingin disentuh oleh orang yang dia cintai, ayah dan bundanya gitu. Bagaimana dia mengungkapkan cintanya itu, tangki cintanya keisi gitu ya, dengan power, bukan dengan power bank tapi dengan charger yang berbentuk sentuhan atau physical touch gitu ya, sayang, dipeluk dan lain sebagainya gitu. Ada yang secara visual dan melihat penampakan mereka harus hadir dengan fisiknya gitu ya. Itu ada karena kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang dengan rayuan atau misalnya dengan kata-kata pujian, dengan afirmasi, dengan kata-kata, dengan dan lain sebagainya. Ada dengan gift gitu ya. Dengan service dari orang itu akan selalu dia kenang ketika ada pemberian gitu. Nah, kalau ayah dan bunda tidak mengetahui bahasa cinta apa, ya pakai saja random ketiga keempat-empatnya gitu ya. Kalau misalnya hal yang memungkinkan, misalnya secara physically tidak bisa hadir, berarti ada 3 bahasa cinta yang bisa dikemukakan. Soal tadi surat itu luar biasa, itu ide yang sangat luar biasa. Karena kan kita tidak mungkin pakai tes dulu ya bahasa cinta anak kita apa nih gitu, assessment gitu ya, gitu dengan waktu yang relatif singkat gitu. Tapi kita bisa mengumpulkan indikatornya sebetulnya dari hidup sebelum ke boarding kita sudah punya indikator anak kita itu suka kelihatan melty kalau bahasa sekarang itu kalau kita apain gitu ya gitu. Nanti itu berbeda-beda dari 3 anak saya juga berbeda-beda Bu Rika dan uniknya dari 3-tiganya itu berbeda, tapi kebutuhannya juga berbeda terhadap servis dari saya dan ayahnya. Kalau dari bundanya apa gitu, dari ayahnya apa, dan itu berbeda-beda. Berarti ada 2 yang dominan, yang dia simpan harapannya dari kedua orang tuanya jenisnya berbeda-beda gitu. Nah, ini kayak semacam tulisan anak-anak saya yang pertama itu mengumpulkan semua surat-surat itu dari mulai surat dari teman-temannya, surat dari gurunya, afirmasi kamu hebat dan luar biasa gitu. Sampai kemudian kalau ada surat misalnya ulang tahun ya, kalau misalnya ada ulang tahun ucapan-ucapan dari adiknya, dari kami itu disimpan sampai bertahun-tahun. Berarti dia memang linguistik gitu, menyukai literasi gitu. Tapi untuk yang laki-laki kayaknya tidak disimpan. Itu sudah kemana saja. Yang penting dia, iya, ini barang yang paling berharganya gitu ya. Dan dia memang physical touch, misalnya di pelukan dan misalnya tepuk-tepuk nggak banyak, dia bicara banyak gitu. Karena dia pun menangkap beberapa hanya yang inti-intinya saja gitu. Kemudian pelukan, tepukan dan sesuatu yang berharga. Itu dari mulai hanya Lego kecilnya itu disimpan. Berarti oh itu dia sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya adalah touching misalnya dan lain sebagainya. Tentu saja tidak menghilangkan bahasa cinta yang lain, tapi biasanya ada kojo kalau saya bilang gitu ya. Kojo dari ibunya diapain gitu, kojo dari ayahnya diapain. Nah, ini kalau memang tidak tahu, kalau kita mengingat-ingat kayaknya lebeng apa ya anak saya gitu. Bahasa cintanya apa, lakukan saja keempat-empatnya gitu. Ini ada salah satu yang akan terkenang di dalam hidup anak kita. Jadi bukan apa yang mereka akan terima dari orang tuanya. Kalau misalnya menyekolahkan, iya mereka tahu disekolahkan, tapi hal-hal yang semacam itu kan seperti normalisasi ya, orang tua menyekolahkan anaknya gitu. Akan terkenang mungkin ketika kita sudah dewasa bahwa kita disekolahkan oleh orang tua. Itu semacam jadi kewajiban yang normalisasi. Tapi sesuatu yang membuat mereka survive tadi surat atau buket atau coklat itu mereka bisa beli tapi datang dari orang yang menyempatkan gitu ya. Menyempatkan diri untuk perhatian di satu benda itu akan luar biasa. Beda, ya, Posisinya rasanya. harus kita merefleksikan kalau kita dapat itu akan sangat membahagiakan di usia-usia itu gitu ya. Gitu refleksi terhadap diri sendiri Iya, itu betul, kan luar biasa. betul, Masya Allah. Kita memang harus belajar peka ya Bun ya.
Bahasa cinta itu ya kaitannya dengan Betul. kepekaan nih, Betul. Ustadz ya. Ustadz ini ada yang memberikan saran. Nanti dari Ustadz barangkali bisa memberikan satu pernyataan. Berika boleh nggak memberi saran untuk masalah gadget bisa dibantu dari pihak sekolah atau pesantren anjuran untuk tidak memakai gadget saat bersiar. Walaupun kami ortu juga insya Allah akan membatasi penggunaan gadget. Tapi mohon dibantu penguatan dari sekolah. Nah, tadi kan dari Ustadz tidak bisa dihindari ya. Ada usulan seperti ini gimana baiknya Ustaz? Ya kalau orang tua sepakat semuanya ya bisa dilakukan, tapi apakah semua orang tua sepakat atau tidak? Iya, Karena sekali lagi pada faktanya karena Gen Z ya agak susah kalau gadget ya. dihindarkan dari handphone, dari gadget. Cuma tadi dibatasi boleh misalnya megang, tapi untuk akses apa? Atau hanya sekedar dia mungkin bikin video atau mau foto-foto begitu ya, ya itu Takut nggak masalah. update mungkin ya Ya anak-anak tuh ya. betul, mungkin yang nggak boleh itu kalau main game atau apa yang nggak Atau joget-joget sia-sia. gitu Ustaz ya sekarang mah tuh jangan atau ya. Iya, Aduh, Ya, iya. luar biasa ya. anak-anaknya. Betul. Sesuai kesepakatan aja Oke, gitu. oke, baik, baik, baik. Nah, tadi Bunda tentang kepekaan memahami bahasa cinta ini tidak semuanya orang tua bisa peka memahami itu, Bun. Betul, betul. Itu latihannya bagaimana, Bunda? Ya, latihannya mungkin try dan error ya Bu Rika. Jadi kalau kita merenungi atau mengingat-ingat ya perilaku anak-anak kita, tampak kita akan jelas gitu. Kalau misalnya ayah dan bunda kesulitan, boleh cari di Google gitu ya, atau ChatGPT ya, gen sebelumnya tadi gitu ya. Jadi di Google juga sudah ada indikator-indikator bahasa cinta yang bisa kita arahkan. Oh iya, anak saya ternyata bahasa cintanya ini sesuai indikator yang A, yang B, yang C, yang D gitu ya. Nah itu bisa diakses. Nanti kita akan mereview lagi, merefresh lagi. Oh iya, si kakak itu kayaknya senang kalau diginikan dan diginikan. Nah itu indikator yang akan insya Allah mendekati. Tapi kalau tidak perlu indikator pun kita akan mengingat-ingat, oh kakak itu paling senang begini gitu. Jadi ada anak saya yang cuman datang itu, misalnya kami bertingkat ya, lantai 1, lantai 2, dia turun ke bawah hanya bilang, Bun gitu. Saya, ya ada apa? Miss call. Jadi gitu. Ada yang seperti itu Bun gitu ya. Karena dia sudah ngerjain, ya miss call gitu. Oh iya, Bunda hadir gitu. Oke, dia ke atas lagi gitu. Jadi tidak ada keperluan, dia hanya ingin melihat fisik ibunya gitu ya. Itu unik gitu. Jadi saya oh ya ini dikumpulkan data-data seperti itu yang membuat kami ada di zona yang itu gitu ya. Ketika ini perlu atau tidak? Insya Allah sangat perlu buat kami gitu, buat saya dan suami gitu dan keluarga. Kenapa? Karena terkadang ada masa-masa di mana anak down, Bu Rika. Misalnya apapun, misalnya tentang prestasi ataupun misalnya tentang sosial yang berhubungan dengan pertemanan ataupun apapun yang mendistraksi pribadi mereka, itu ada kalinya down. Nah, ketika down itu kita hadir langsung menancapkan targetnya ya ke bahasa cintanya gitu. Jadi kalau untuk maintenance harian, jadi servis kami memang kadang-kadang random Bu Rika gitu ya. Ini seadanya gitu. Maksudnya apapun yang oh iya hari ini ada hari istimewa, oh ya hari ini dan lain sebagainya. Tapi untuk bisa meng-up ketika anak-anak dalam keadaan yang down atau hari-hari istimewa mereka atau misalnya mereka mendapatkan prestasi yang menurut kami itu harus diapresiasi gitu. Kami memang memberikan bahasa-bahasa cinta itu. Dan bahasa cinta itu bisa dipakai untuk servis harian gitu. Kenapa servis harian? Karena kalau boleh dikatakan, setiap bahasa cinta yang kami berikan, itu kami membayangkan seperti seutas benang. Lama-lama benang itu akan menjadi sebuah kain ketika ditenun. Jadi ketika anak mau menghadapi tantangan apapun di luar sana, dia akan diikat oleh bahasa cinta kami sehingga dia akan bertanya, balik ke rumah atau pulang lagi ke rumahnya, ada rumah yang bisa dipakai untuk pulang, yaitu kami gitu. Nah, itu yang membuat anak-anak
nanti kelak anak kita mungkin masih dalam pengawasan ayah dan bunda, masih pulangnya pasti ke kita gitu. Tapi kalau sudah besar, mereka merindukan kita atau tidak. Nah, jalinan-jalinan benang ke benang ini yang akan membuat mereka tertaut kepada kasih sayang kita. Even kalau kita sudah tidak ada pun, mereka insya Allah akan mendoakan karena benangnya masih tetap menjadi kain yang sangat kokoh. Nah, bahasa-bahasa cinta ini silahkan menjadikan service excellent buat hubungan kita buat anak-anak kita ya, karena ujian mereka nanti kelak akan lebih sulit daripada tantangan kita. Dulu kita hanya terdistrak oleh unyil. Sekarang banyak tontonan yang membuat mereka banyak sekali pengaruh yang bisa mempengaruhi perkembangan mereka. Pengasuhan dari generasi ke generasi berbeda. Kami mungkin generasi saya diasuh mungkin hanya dengan orang-orang yang secara fisik hadir. Tapi ananda kita diasuh oleh dunia maya juga, Bu Rika. Nah, ya hal itu yang membuat kita harus kuat-kuat gitu ya. Bonding lebih kuat dan lebih lekat kepada mereka gitu. Itu sih. Ya. Baik Ayah Bunda, ini kalau melihat kondisi di pesantren itu ada hitungan. Countdown gitu ya, dihitung. 11 hari lagi, 10 hari lagi menuju pesiar, 9 hari lagi menuju pesiar. Nah, sekarang berapa hari lagi ya menuju tanggal 7? 7 hari ya, 1 ya. Iya, berarti 6 hari lagi itu teh Bun. Ayah Bunda dihitung sama anak-anak tuh ya. Luar biasa. Berarti betul-betul tadi tips Ustadz Hodam ya, momen yang harus gitu ya dilakukan ketika pesiar. Gimana Ustadz biar anak-anak mau kembali lagi ke pesantren? Khawatir mogok karena kan udah pesiar itu kan mungkin dia jajannya nanti udah beda gitu ya. Kemudian juga interaksi gadget mah udah pasti akan dicek gitu ya. Gimana Ustadz tips paling jitunya katanya. Ini juga ini titipan Musrifah juga. Supaya balik lagi ya. Ya, kata kuncinya sebenarnya ada di kedua orang tuanya. Yang paling penting ketika anak berjuang itu orang tua jangan sampai salah respon, itu yang paling penting. Biasanya salah respon orang tua itu yang menyebabkan bisa meruntuhkan biasanya ya. Yang tadinya anak sudah betah di sini, tapi biasanya makanya kalau saya itu kalau orang anak mengeluhkan tentang sesuatu jangan diiyahkan. Itu mengeluhkan sesuatu jangan diiyahkan, tapi dikonfirmasi. Bukan maksudnya dia kalau oh ya udah kalau kamu nggak betah mah ya sudah deh keluar gitu. Itu jangan ya. Iya, seharusnya mah dikuatkan. Jangan gitu. Diiyahkan tapi dikuatkan. Betul. Misal contoh, Bunda kayaknya aku mau pindah di nggak betah di sini temannya begini dan begitu. Nah, yang harus kita lakukan tadi jangan fokus pada informasi pesan yang disampaikan oleh anak karena pasti juga nggak nyaman di telinga kita. Yang harus kita tangkap adalah emosi di balik kata-katanya. Dia itu butuh perhatian lebih, dia butuh support begitu, dia perlu dikuatkan. Jadi emosi di balik kata-katanya yang harus kita tangkap bukan pesannya dulu. Nah, baru kita kemudian yang bagus itu cara kita meresponnya. Jadi kayak tadi bukan diiyakan gitu ya. Nanti anak nggak belajar apa-apa kalau begitu. Jadi setiap ada masalah dihindari, setiap ada masalah dihindari. Masalah itu harus dihadapi. Nah, biasanya respon yang bagus itu kayak tadi, nah ya wajar lah. Teman-teman kamu kan manusia semua. Kalau kamu nggak mau ada yang begitu ya cari pesantren yang teman kamu malaikat. Kembangan begitu ya. Jadi kalau selama temannya manusia ya pasti ada aja ya. Menurutnya yang unik-unik lah gitu. Manusia itu kan unik Allah ciptakannya. Nah, kalau saya orang tua harus meresponnya itu kalau saya orang tua mulai merespon anak setiap peristiwa itu dengan bahasa iman. Kalau saya itu misalnya contoh, nah teman kamu sebelumnya baik nggak? Misalnya itu baik. Oh berarti Quran tuh benar wahyu Allah. Artinya teman kamu itu ada yang membisikkan keburukan, kejahatan, sebagaimana di surah An-Nas kan gitu ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas gitu ya. Nah, kira-kira kalau teman kamu seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Tadi seperti Bunda Evi. Baca lagi dengan ayatnya, ada di surah Al-Asr, watawassau bil haq, watawassau bisabr. Kamu berani nggak mendawahi dia? Sehingga anak kalau menghadapi masalah bukan mundur, bukan menjauhi, tapi tidak wahi dihadapi. Nah, tapi dengan dibacakan ayat-ayat Allah tuh biasanya langsung nyampe ke hati karena imannya jadi tumbuh gitu loh.
kalau dibacakan ayatnya. Jadi orang tua jangan sampai salah respon, karena orang tua salah respon, itu bisa meruntuhkan tuh mental Betul. anak begitu yang tadinya sudah kokoh Insya Allah gitu ya. ya. Ayah Bunda, ini seperti yang memberikan kita rasa percaya diri untuk terus menumbuhkan Betul, iman ya, interaksi atau dialog keimanan. betul. Kalau ada orang tua yang nggak pede gimana? Maksudnya tuh gimana ya? Ada mungkin sebagian orang tua jarang menyebut nama Allah gitu, atau tiba-tiba anaknya pesantren mengeluhkan, kemudian tadi tipsnya dari Ustaz Haris gitu, gimana Ustaz? Ada yang nggak percaya diri gitu. Oh, kalau nggak Lupa percaya ayat diri, misalnya Lupa Ustaz. ayat misalkan gitu. Lupa ayat apa lupa ya? ayat, nggak hafal ayatnya. Di Google. Yes, ya. Nah, kalau yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk para nabi, maka gaya komunikasinya dialog dua arah, jangan ceramah satu arah. Dialog dua Dialog arah. dua arah dengan bentuk pertanyaan. Makanya lihat ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, kan nggak ujuk-ujuk kamu berbaring. Ini perintah Allah, tapi kan ditanya, Mada taro, bagaimana pendapat kamu? Jadi anak itu ditanya, oh kamu punya masalah begitu. Nah, dari sisi kamu, kenapa masalah itu bisa terjadi? Jadi diajak dialog berpikir gitu loh. Jadi si anak tuh ngerasa bahwa oh dia dilibatkan berpikir, cari solusi, nggak kamu tuh harus begini begini begini. Nah, jadi anak itu akhirnya nggak, jadi apa, daya kritisnya tuh nggak tumbuh gitu loh. Ya intinya tadi dia diajak dialog dua Dialog arah, dua arah. bukan satu arah. Siapapun ayah bundanya Iya. gitu ya, bagaimanapun kondisi lingkungannya atau apa pengetahuan apapun yang dikuasainya, pokoknya tips pertama adalah dialog gitu Dialog ya, gitu. dengan metode masing-masing gitu Iya. ya. Betul. Tadi insya Allah ya, kalau tadi menumbuhkan dialog dengan keimanan itu nyes banget gitu ya. Betul. Masya Allah, tidak terasa ini sudah 1,5 jam. Oh, Nggak kerasa ya? nggak kerasa. Betul, tidak Baru kerasa. mulai. Sepertinya ini tim kreatif mohon ditindaklanjuti. Kita akan rutinkan ya podcast Parenting Fitra bersama Ustadz Hodam dan Bunda Evi untuk memberikan ilmu dan semangat, menajamkan lagi visi awal kita menyekolahkan anak-anak di pesantren. Insya Allah ayah bunda, menyekolahkan anak di pesantren itu pilihan tepat. Mudah-mudahan ke depan pengganti pemimpin kita ini, anak-anak kita ini gitu ya, mereka dibekali oleh satu ilmu yang mahal, yaitu ilmu tauhid, ilmu yang takut kepada Allah gitu ya. Kemudian ilmu kemandirian, kita tidak akan bersama mereka selamanya. Suatu saat kita akan meninggalkan mereka, tapi kalau sudah dibekali keimanan dan ketakwaan, maka kita akan merasa anak-anak kita bersama Allah, bersama Sang Penciptanya. Ayah bunda, tidak terasa waktu sudah bergulir dengan cepat. Ayah bunda juga akan melaksanakan aktivitas selanjutnya, yaitu video call dengan Ananda tercintanya. Disiapkan kuotanya, disiapkan bahasa cintanya, disiapkan dialog keimanannya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Hodam, terima kasih juga Bunda Evi. Insya Allah bulan depan kita kumpul lagi di sini dengan tema-tema yang lain. Biasanya kita ngambil temanya dari case-case aja sih, biar lebih apa namanya, real time gitu ya, dan relate gitu ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Demikian juga dari tim kreatif, atas nama tim kreatif mohon maaf kalau ada tadi gangguan-gangguan sedikit. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.